pisan kan? Nah iya. Mas, rekaman Mas. Masih rekam. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya. Ayah res rekam. Iya, Mas. Sudah siap Bapak penguji? Sampun Ibu Pun. Baik, selamat datang ya Bapak Mentor. Mas Muhammad Yufan. Nggih. Hari SPD ya. Baik. Sebelum itu buka dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak narasumber atau penguji Bapak Tri Urip Waluyo Putra SSMD. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Yang kami hormati Bapak Mentor Bapak Sukamat SPD. Selamat sore Bapak. Selamat datang ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan pada seminar aktualisasi studi ini. Kemudian yang kami sayangi dan kami banggakan peserta kami Mas Muhammad Yufan Jauhari SPD. Selamat sore Mas. Selamat sore Ibu. Ya, baik. Jadi untuk seminar laporan aktualisasi pelajar CPNS golongan 3 angkatan 7 ini akan kita mulai ya pada hari ini Rabu tanggal 15 April tahun 2020. Kemudian nanti mekanismenya dalam seminar ini yang pertama adalah pemaparan secara singkat ya pokok-pokok inti dari laporan aktualisasi sudah dilaksanakan pada saat habituasi akan disampaikan oleh peserta. Kemudian yang kedua penyampaian testimoni serta dukungan dari Bapak Mentor. Kemudian yang ketiga adalah klarifikasi saran dan masukan Bapak narasumber atau Bapak. Baik, yang pertama oleh Muhammad Yufan Jauhari SPD, instansi dari SD Negeri Jambi 02. Kemudian judulnya laporan aktualisasi yaitu meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 3 melalui penerapan model pembelajaran START yaitu Student Team Achievement System di SD Negeri Jambi 02 Kecamatan Pasru Jambi, Kabupaten Lumajang ya. Ya. Baik, untuk pemaparan secara singkat kami persilahkan, monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Bapak Tri Urip selaku penguji, yang saya hormati Ibu Imelda selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Sukamat selaku mentor. Di sini saya akan melaporkan laporan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 3 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD Student Team Achievement Division di SDN Jambi Kumbu 2 Kecamatan Pasru Jambi Kabupaten Lumajang. Di sini kegiatan aktualisasi dalam model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division STAD ini berdampak positif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, khususnya pokok bahasan bangun datar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division STAD. Siswa termotivasi dan interaktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi berupa post-test. Nilai siswa meningkat 31,25% dari hasil prioritas siswa yang 47,81% menjadi 79,06% pada hasil post-test. Demikian laporan kami. Kembali ke Bu Imelda. Halo Bu Imelda. Baik,
jauh dari SDD yang sudah paparkan terkait laporan aktualisasinya. Kemudian monggo kepada Bapak Mentor, Bapak Sukamat PJ untuk memberikan testimoni dan dukungan terkait laporan aktualisasi yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Julhan dari SDD. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bud dan penguji yang saya hormati, Pak Irfan sejak beberapa minggu yang lalu atau pada beberapa minggu yang lalu telah melaksanakan aktualisasi dengan mengembangkan dan melaksanakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Model pembelajaran ini mendapat tanggapan yang bagus bagi anak-anak. Anak-anak sangat antusias dan merasa senang mengikuti setiap yang diberikan oleh Pak Irfan. Nah, karena anak-anak merasa senang, tentu anak-anak mudah memahami materi yang diberikan Pak Irfan. Karena model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Nah, dengan demikian berujung pada peningkatan hasil belajar. Jadi anak-anak mengalami peningkatan hasil belajar yang cukup signifikan. Untuk itu setelah diadakan perbandingan antara hasil belajar dengan model konvensional dengan model pembelajaran inovatif yang disampaikan oleh Pak Irfan, memang terjadi peningkatan hasil belajar, Bu. Terbukti dengan angka sekitar 31% tadi oleh Pak Irfan. Maka dari itu aktualisasi yang dilaksanakan oleh Pak Irfan ini bisa saya katakan berjalan dengan baik dan berhasil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bapak Mentor ya, Bapak Sukamat PJ sudah memberikan testimoni dan dukungan kepada kami, Mas Muhammad Julhan dari SDD. Terima kasih Bapak atas dukungan arahannya sama kami dan alhamdulillah tadi ada peningkatan ya dari peningkatan metode yang baru ini. Terima kasih. Kemudian kepada Bapak narasumber, Bapak Triurip, Pak Yogo, SLFD untuk memberikan saran, masukan dan klarifikasi terkait laporan aktualisasi yang disampaikan oleh Mas Muhammad Julhan dari SPD. Waktu kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yas. Oke, Pak Sukamat, Mentor, terima kasih Pak udah hadir kegiatan seminar kali ini. Untuk memberikan support pada Mas Muhammad Julhan Johari SPD. Jadi untuk pemahaman kita, terutama Ibu Coach ya, Bu Coach, Bu Tias, dan Pak Mentor juga Mas Yushan. Jadi saya akan mencoba, karena gini, pertimbangan saya pada saat seminar aktualisasi, rancangan aktualisasi kan kita hanya fokus pada bab 3 ya, rancangan aktualisasi. Sehingga praktis bab 1 dengan bab 2 kita nggak lihat itu. Nah, saya ingin sedikit mereview penulisan pada bab 1, bab 2 sebelum ke bab 4 dan bab 5. Kalau bab 3 oke lah, bab 3 mungkin lewat ya. Mereview bab 1 dan bab 2, untuk kemudian nanti ke bab 3, bab 4 dan bab 5. Kenapa itu? Karena gini, saya tidak ingin bahwa ini kan tulisan karya akademik suatu saat dibaca oleh banyak orang. Ya, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu yang nanti menjadi tidak enak ya. Tidak enak artinya begini. Tanggung jawab itu pertama tentu pada penulisnya, yaitu Mas Irfan. Kemudian tanggung jawab kedua pada coachnya, karena coachnya membukukan tanda tangan di situ. Kemudian tanggung jawab ketiga ada pada mentor juga tanda tangan, dan terakhir adalah saya yang bertanggung jawab meloloskan tulisan ini. Sehingga saya punya kebutuhan untuk mereview dulu penulisan pada bab 1 sampai dengan bab 2, kemudian lanjut ke 4 dan bab 5.
Nah, ini Mas Jufan bisa melihat di halaman 7 Romawi. Halaman 7 Romawi ya. Halaman 7 Romawi dilihat. Nggih, Pak. Sudah ketemu Mas ya? Ya, Sudah ketemu apa? Di situ apa tulisnya? daftar isi, Pak. Daftar isi ya. Nah, daftar isi itu pada bab 2 itu isinya A, deskripsi organisasi, udah benar ya. Iya. Deskripsi organisasi. Kemudian B itu bukan struktur organisasi sekolah, bukan, tapi tugas pokok unit kerja. Tugas pokok unit kerja. Ya, bukan struktur organisasi, kan nggak ada perlunya kita menampilkan struktur, tapi tupoksi unit kerja. Kemudian C adalah tugas peserta. Nah, jadi saya ulang lagi, A, deskripsi organisasi udah benar, B, tugas pokok unit kerja, dan C, tugas peserta. Peserta. Ya. Oke, sudah ya. Dan itu nanti disesuaikan di isian di dalamnya, ini kan baru daftar isinya kan? Ya. Baru daftar isinya, berarti nanti di bawahnya, di tulisannya menyesuaikan ya. Ya. Oke, kemudian capaian bab 4 ya, masih di daftar isi. Capaian aktualisasi itu pastinya pelaksanaan aktualisasi. Ya, jadi pelaksanaan aktualisasi menjadi judul bab, dan subbabnya baru capaian aktualisasi. Ya, Pak. Oke, sudah ya. Ya. Oke, kalau sudah kita ke latar belakang. Halaman 3. Halaman 3 ya, latar belakang ya. Saya sudah membaca Mas Jufan ya, latar belakang Anda mulai alinea 1 sampai selesai. Tapi saya belum menemukan narasi yang mendeskripsikan isu atau permasalahan yang terjadi di lokus. Ya, Berarti belum yang- menemukan itu ada deskripsi isu atau permasalahan yang terjadi di lokus di SD tanda kerja. Nggih. Belum ada ya? Ya, belum, Pak. Belum ada, makanya. Jadi gini, mestinya pada paragraf terakhir ya, pada subbab latar belakang, paragraf mau nutup paragraf ini terakhir, itu sudah harus ditulis secara eksplisit isu-isu yang terjadi di lokus. Ya, jadi bicaranya ke atas, jangan umum kan, jangan umum terus. Ya, ini kan kayak deduktif lah, dari yang umum ke khusus. Jadi kalau mau menutup paragraf itu sudah langsung didaratkan pada isu yang ada di SD Anda. Nggih. Ya, Ya, Pak. oke ya. Ya. Oke, sudah. Sampun. Kemudian bab 5, halaman 5. Halaman 5 itu isinya fokus, lokus, dan waktu. Waktu pelaksanaan, halaman 5. Oh, ya. Halaman 5 ya. Nah, halaman 5 kan yang ada tulis kegiatan yang akan Anda Iya. lakukan. Iya, Pak. Nah, di ruang lingkup itu istinya satu, yang pertama fokus. Fokus itu apa? Fokus itu pembatasan. Pembatasan pokok bahasa. Yang kedua lokus. Lokus itu tempat pelaksanaan kegiatan. Itu udah ada namanya ya. Kemudian waktu itu waktu, rentang waktu pelaksanaan. Oke, sudah ya. Sampun. Oh, halaman 10. Halaman 10. Halaman 10. Tugas pokok dan fungsi. Ya, nah itu di situ belum ada tugas kepala sekolah. Oh. Iya, Pak. Sudah ada belum, coba? Belum. Tugas kepala sekolah sudah ada belum? Belum, Pak. Nah, padahal kan tugas kepala sekolah penting, dia akan mengisi kolom 6 kan? Iya. Tugas sekolah. Sekolah kan nanti jadi rujukan Iya. pada saat ada yang mengisi kolom 6, kontribusi terhadap tupoksi unit kerja. Ya. Ya, makanya harus ada tugas kepala sekolah di halaman 10. Itu setelah sebelum tugas guru, Pak ya? Sesudah apa setelah tugas guru? Nah, sebelum pertama tupoksi unit kerja itu isinya tugas kepala sekolah. Oh, nggih. Kan urutannya kan deskripsi organisasi A ya, B-nya kan tupoksi unit kerja. Nah, di dalam tupoksi unit kerja itulah dinarasikan tugas pokok fungsi kepala sekolah, baru tugas peserta.
Nggih. Oke, udah ya. Nggih, sampun. Oke, kemudian halaman 17. Halaman 17 sudah tidak? Metrik, Pak. Halaman 17 ya. Iya. Ini sebetulnya sudah saya ingatkan pada saat seminar aktualisasi ya. Seminar aktualisasi itu kolom 6 bukan kontribusi terhadap tupoksi organisasi. Kolom 6 ada kontribusi terhadap tupoksi unit Kerja sekolah, Pak, ya. Ya, unit kerja. Atau Ini catatan. organisasi. Ya, tupoksi kontribusi terhadap tupoksi unit kerja, bukan organisasi. Organisasi. Organisasi kan berarti sekolah. Oke lah, udah, pokoknya yang jelas unit kerja. Oh iya, Pak. Ya. Gini Bu Coach, kalau organisasinya sekolah itu dinas PK. Sekolah itu unit kerja, kalau organisasinya itu dinas PK atasannya dia. Kalau di itu loh, di pedomannya itu loh. Pedomannya itu unit kerja dari medan organisasi. Nah, ya kalau yuk organisasi itu berarti dinasnya. Ini kan kontribusi terhadap tugas pokok fungsinya kepala sekolah. Ya, oke, clear ya? Ya. Oke, kalau ini sudah, kemudian nah halaman 38 Mas. Coba ya halaman 38, Anda lihat ya. Itu Anda menulis kegiatan aktualisasi itu mulai dari huruf C dulu. Oh, nggih, Pak. Iya, Nah, iya. itu kan, itu kan harusnya mulainya A, A, B, ya. C, nggih. Ya. Anu, otomatis ini soalnya numberingnya. Makanya, ya betul otomatis kan harus teliti kita kan. Iya. Ya kan kalau dibaca orang kan tidak enak, maksud mau awalnya. Iya. Iya, Dan Pak. itu saya lihat kemungkinan nanti di belakang masih ada kesalahan yang sama. Iya, Pak. Itu contohnya halaman 39 itu. Halaman 39 ya, terkaitan nilai dasar kegiatan itu dimulai angka 6. Iya, Pak. Kenapa kok di atas ya? Itu salah semua ke bawah sekalian. Iya, Pak. Ya, itu tolong dicek semua ke bawah. Itu tadi yang saya katakan, saya tidak ingin tulisan ini suatu saat dibaca orang, kemudian isinya kok nggak karuan seperti ini. Ya. Iya. Ini panjang nulis, Bu, ya, skutnya Pak Mentor saya seolah-olah kan tulisan itu nggak difilter sama sekali. Ya. Iya. Nah, tolong itu diperbaiki Mas, yang itu Mas. Semua ke bawah itu banyak yang itu. Iya, Pak. Jadi cek dan perbaiki pada tabel-tabel yang lain. Iya, Pak. Oke, sudah ya. Sekarang ke sudah. halaman 58. Halaman 58. Ya, ketemu ya, halaman 58 ya. Sudah, Pak. Saran. Apa? Sudah, Pak. Saran ya, saran. Saran itu kan ada 1, 2, kemudian ada alinea. Iya, 1, caranya aktualisasi ini dapat diterapkan bla bla bla. 2, penerapan nilai dasar bla bla bla. Iya. Kemudian masuk alinea model pembelajaran Iya. tipe student team improvement division. Iya. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe itu menjadi bagian saran atau bukan? Harapkan, Pak. Kan ini diharapkan kegiatan ini bisa dikembangkan. Seperti itu. Ya, itu yang model itu dia menjadi bagian dari saran atau bukan? Halo. Bukan, Pak. Bukan. Loh, kalau bukan kok ada masukan di saran? Oh. Ya, ini saja. Kan ini ya harapannya, Pak. Gimana? Gimana Mas? Kita lihat ya. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dan diharapkan kegiatan ini dapat dikembangkan, Pak. Berarti bukan saran itu ya? Ya, saran, Pak.
Oke, jadi saya mau bertanya ya, kalau kemudian Anda kan mengatakan terbukti mampu meningkatkan hasil belajar. Ya, Kalau terbukti mampu menghasilkan terbukti meningkatkan hasil belajar dari bahasa kesimpulan atau bahasa syarat? oh bahasa kesimpulan ya. Nah iya kan, dong terbukti meningkatkan kok di kesaran itu gimana? Ya kan? Ya. Itu bahasa kesimpulan, ya. Dong Anda mengatakan terbukti meningkatkan hasil belajar kok jadi syarat kan bukan itu kesimpulan harusnya. Ya, jadi Ya, ini Pak. kembali penempatan. Ya, Pak. Jadi kalau ada klaim meningkatkan hasil belajar, dia masuknya di kesimpulan. Nah sekarang pertanyaannya kemudian, ketika Anda mengatakan bahwa ini meningkatkan hasil belajar, ini didukung oleh indikator apa? Indikatornya apa? Anda bisa mengatakan bahwa ini meningkat. Indikator dari hasil pretest itu meningkat, Pak. Dari hasil pretest dan post-test ada perbandingan. Oke, berarti udah clear ya. Sekarang Ya. yang tadi yang meningkatkan hasil belajar itu masuk di kesimpulan. Ya. Ya. Masuk di kesimpulan kan? Ya. Yang kedua, tolong sertakan indikator capaiannya. Jadi angka-angkanya itu disebutkan di situ. Jadi model pembelajaran ini telah terbukti meningkatkan hasil belajar. Oke. Hal ini ditunjukkan dari hasil pretest post-test. Ya. Post-testnya sekian. Ya. Di kesimpulan ada Pak itu, Pak. Dan kesimpulan. Oh, udah ada ya? Ada yang di 1,2 ya? Oke, udah clear ya? Ya. Udah clear, berarti. Oke, kalau itu gini Mas, jadi sekali lagi catatan saya di saran tadi yang meningkatkan hasil sekali lagi itu bukan bahasa Saran gitu. saran, Oke. tapi dia memang tepatnya di kesimpulan. Oh, oke. Kemudian yang kedua gini Mas, kan ada apa ya, relevansi antara kesimpulan dan saran. Jadi saran dan kesimpulan itu pasti ada benang merah ya. Ya. Ada benang merah, ada relevansi. Jadi tidak mungkin sebuah saran itu tiba-tiba dia pasti jadi kesimpulan. Bagaimana kemudian membuat saran yang bagus itu begini Mas. Kalau kesimpulannya menunjukkan bahwa Anda mengatakan kesimpulannya hasilnya udah bagus, meningkat. Kemudian ke depan, hal itu bisa ditingkatkan, bisa dikembangkan. Karena Anda kan tadi klaimnya kan hasil belajarnya bagus, meningkat, hasil kita proses. Maka kalau Anda akan mengatakan sarannya adalah bagaimana ke depan ini bisa ditingkatkan. Kenapa kemudian? Karena berpikirnya begini, ASN, PNS itu akan selalu berpikir ketika dia mencapai satu titik pencapaian, dia akan berpikir maju ke titik mana akan dia tuju. Jadi tidak stagnan. Jadi kalau pencapaian bagus, sarannya adalah pengembangannya ke depan seperti apa. Kalau kemudian kesimpulannya belum bagus atau ada kendala, maka sarannya adalah bagaimana kendala itu ke depan bisa diatasi. Ya, jadi nanti akan nyambung membahasakan kesimpulan dan saran. Oke, kemudian catatan saya kedua ini di evidence Mas. Evidence lampiran 2, konsultasi dengan mentor dan coach itu screenshotnya hanya konsultasi chat dengan mentor saja. Oh. Iya, Pak. Lampiran 2 ya. Iya. Itu kan tulisannya foto konsultasi dengan mentor dan coach. Iya. Ya kan? Tapi Iya, Pak. screenshotnya kan chatnya chat dengan mentor saja ya. Mentor, iya, Pak. Yang chat dengan ini dengan ibu kita nggak ada. Dengan Ibu ada, Pak. Cuma di grup. Jadi bukan hanya saya. Nah, artinya jadi makanya di situ jangan ditulis foto konsultasi dengan mentor dan coach. Berarti konsultasi dengan mentor saja. Oh. Iya kan? Iya, Pak. Ya kan? Tulisannya kan ini lampiran 2 foto konsultasi dengan mentor. Iya. Tapi screenshotnya hanya chatnya dengan mentor saja kan, tidak dengan Iya. coach juga kan? Iya. Yang dengan coach tidak ada. Ada, Pak, tapi di grup. Di lampiran ada. Ada. Oh, di lampiran enggak ada, Pak. Hanya foto saja sama coach. Oh, nggak ada itu kok. Di lampiran ada yang saya tanda tangan itu loh. Oh. Itu Yang bimbingan sama saya.
Oh iya, ada. Ada Yang ya? waktu di seminar sudah kan itu. Oke, oke. Sama saya. Inggih, Bu. Itu apa? Screenshot. Bukan Pak. Apa? Anu Pak, lembar Oh, Bang, lembar bimbingan mentor. Oke, berarti bukan bimbingan. screenshot chat kan? Bukan. Oke, jadi gini Mas Yufan ya. Ya, Jadi di lampiran 2 itu tulisannya foto konsultasi dengan mentor saja. ya. Ya, screenshot hanya konsultasi dengan, karena konsultasi Anda screenshotnya itu hanya dengan mentor aja. Ya, Iya. coach itu kan. Ya. Oke, ini udah klik ya, udah semua ya. Iya. Sekarang ke substansi ya, Mas Yufan ya, ke substansi. Menurut Anda, ya, di antara sekian kegiatan Anda yang Anda lakukan, mana kegiatan yang menurut Anda paling menantang? Kegiatan yang paling menantang itu pada saat post test, Pak. Karena pada saat post test itu saya terkendala dengan adanya virus corona yang harus mewajibkan siswa belajar di rumah. Jadi akhirnya saya waktu post test itu tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Akhirnya dengan model dengan mengirim soal post test lewat HP. Dan untuk yang siswa yang tidak memiliki HP, saya berkunjung ke rumahnya, Pak. Jadi juga sekalian menjelaskan kepada wali murid tersebut. Oke. Itu yang Anda rasakan paling menantang ya. Nah, sebetulnya ketika Anda menghadapi kendala itu, kemudian Anda berupaya pakai HP, datangin ke rumah dan sebagainya, itu hakikatnya Anda sedang menerapkan nilai dasar ASN yang mana? Yang bertanggung jawab, Pak. Anti korupsi tanggung jawab. Apa? Akuntabilitas juga. Nasionalisme. Jadi tanggung jawab ya. Iya, Pak. Sekarang satu lagi saya mau menanyakan, masih hafal dengan nilai dasar komitmen mutu? Hafal, Pak. Efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi mutu. Efektivitas, efisien, Inovasi, dan berorientasi mutu. orientasi pada mutu ya. Ya. Nah, oke, klarifikasi saya adalah indikator-indikator itu untuk dihafal atau untuk dilaksanakan? Dilaksanakan. Dilaksanakan ya. Oke, sepakat. Saya kira Kuca juga sepakat, semua dilaksanakan kan ya? Dilaksanakan. Oke, jadi orientasi pada mutu ya. Oke, kalau kemudian tadi Anda menuliskan halaman salah, kemudian memulai dari D, ini udah mengaktualisasikan nilai komitmen mutu belum itu? ya saya tanggung jawab, sebentar lagi saya revisi, Pak. Oke, jadi gini, makanya ya, jadi belajar di PSDM itu tidak untuk menghafal sebetulnya, tapi belajar kemudian dihafal boleh, tapi kemudian dimaknai, dilaksanakan. Jadi kalau Mas Yufan ini kan, kalau diklat tempatnya salah, Anda nggak usah khawatir, kalau diklat salah nggak apa-apa. Artinya kalau nilai itu akan mudah meresap pada jiwanya Mas Yufan, maka itu akan diamalkan, akan dilaksanakan. Artinya gini, suatu saat dapat tugas dari Pak Mentor, membuat surat atau apa, maka sebelum Anda ajukan konsep surat itu ke mentor, pastikan bahwa Anda sudah membaca lebih dulu, sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan. Saya yakin kalau Mas Yufan kemarin itu semua tulisan dibaca dari awal, pasti ketemu itu. Oh, salah ini. B A, tulisannya J, ya kan? Iya, Pak. Kalau dibaca saya yakin itu akan ketemu. Masalahnya mungkin Anda tidak baca. Nah, itu bagian dari bekerja orientasi pada mutu sebenarnya itu. Jadi secara teori mudah, tapi pelaksanaannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Anda bekerja orientasi pada mutu kurang lebih seperti itu, memastikan bahwa konsep ini Anda sudah bisa baca. Ya, oke, saya kira itu. Tapi sebagai sebuah laporan Anda sudah kami terima, ya, laporan kami terima dengan catatan tadi yang saya kasih catatan yang perlu diperbaiki tadi, ya. Iya, Pak. Mas Yufan sudah catat ya, yang perlu diperbaiki, terutama di kesimpulan, ya. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Yufan. Oke, saya kira cukup ya. Oke, cukup, saya kembalikan ke Bu Tias.
Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak penguji atau Bapak narasumber, Bapak Trisme Waluyo Putro, ex-MT yang sudah memberikan klarifikasi, banyak saran dan masukan ya untuk perbaikan dari laporan aktualisasinya Mas Muhammad Irfan Johari SPD. Saya kira sudah dicatat semuanya. Sudah, Bu. Jadi setelah ini mohon untuk diperbaiki ya. Ya, Bu. Direvisi Siap. dulu. Jadi setelah itu baru nanti kalau udah jadi bisa dikirim ke Google Classroom ya, seperti kemarin. Ya. Baik, terima kasih Bapak penguji. Kemudian terima kasih Bapak mentor ya, Bapak Sukamat SPD yang sudah memberikan banyak bantuan, dukungan, arahan ya kepada peserta kami. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan, sudah diaktualisasikan itu nantinya benar-benar sudah tidak lanjuti, bisa dilaksanakan dan memberikan manfaat ya, khususnya bagi siswa-siswa yang ada di SD Jambi Tumbuh ya. Kemudian nanti malah ada pengembangan ke depannya supaya lebih bagus lagi. Jadi tidak hanya diterapkan di kelas 3, mungkin di kelas yang lain bisa. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Muhammad Irfan Johari SPD yang sudah menyelesaikan laporan aktualisasinya ya, dan saya berikan selamat ya untuk Muhammad Irfan Johari SPD. Baik, saya kira cukup dan seminar saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.